Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, jumpa lagi dengan Bu Erna. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Tapi sebelum kita belajar, pastikan dulu loh ya, kalian hari ini semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga wajib ya membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar tentang kandungan. Tapi kandungan surat Al-Adiyat ya. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita coba lagi mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu membaca surat Al-Adiyat, menghafalkan surat Al-Adiyat beserta artinya. Siap? Oke. Wahid, isnain, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Kemudian selanjutnya, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasaqna bihi jam'a, lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia atas keingkarannya menyaksikan. Selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada hartanya benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila dikeluarkan apa yang di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan dilahirkan. Fisudur itu adalah di dalam dada. Ulangi lagi ya. Dan apa yang tersimpan dilahirkan di dalam dada. Ayat yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu terhadap keadaan mereka pada hari itu maha teliti. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah hafal surat Al-Adiyat beserta artinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Adiyat. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, fokus ya. Anak-anak, kandungan surat Al-Adiyat yang pertama yaitu adalah berisi tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar ya, yang ingkar dan yang sangat mencintai hartanya. Bu Erna ulangi lagi. Kandungan surat Al-Adiyat yang pertama itu adalah
berisi tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat cinta kepada hartanya. Maka di dalam ayat selanjutnya Allah memberikan balasan kepada orang atau manusia yang ingkar dan sangat mencintai hartanya. Yaitu apa balasannya? Ketika dibangkitkan dari kubur, isi di dadanya itu ditampakkan semuanya. Sehingga dia tidak bisa berbohong. Paham ya? Itu balasan dari orang-orang yang ingkar dan mencintai harta bendanya itu ketika dibangkitkan dari kuburnya, isi dadanya itu ditampakkan semuanya. Paham ya? Kemudian selanjutnya, kandungan yang selanjutnya yaitu Allah menyatakan sumpahnya dengan apa di dalam surat Al-Adiyat itu dengan menyebutkan kuda wal adiyat. Wal adiyat, wal adiyat. Al-adiyat itu adalah kuda ya. Merupakan nikmat yang paling berharga. Mengapa kuda merupakan nikmat yang paling berharga? Karena pada waktu itu kuda itu adalah merupakan benda atau hewan, ya maaf hewan yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Contohnya saja untuk berperang, kuda bisa digunakan. Kemudian untuk mengangkut barang, kuda juga bisa digunakan. Kemudian bisa untuk ditunggangi saja. Sebagai alat transportasi ya, pada waktu itu kuda merupakan salah satu alat transportasi. Juga dijadikan barang permainan. Karena kalau kuda yang bagus, nah itu pasti banyak orang yang menyukai, dijadikan permainan. Bahkan dijadikan untuk lomba dan sebagainya. Oke, perlombaan entah itu berpacu, itu pacuan kuda dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kuda juga dipergunakan dalam medan perang, yaitu apa? Tadi sudah disebutkan sama Bu Erna, yaitu untuk berperang. Selanjutnya, anak-anakku yang solih dan solihah, orang yang mencintai hartanya berlebihan itu akan menimbulkan sifat bakhil. Bakhil itu sama dengan kikir. Kikir itu adalah merupakan perbuatan tercela dan sangat dimurkai ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang. Orang akan membencinya ketika kita mempunyai sifat bakhil atau kikir. Tidak ada orang yang menyukai atau menyenangi kita sebagai teman ataupun sebagai sahabat, kita akan dijauhi oleh teman-teman. Kalau kita mempunyai sifat bakhil atau kikir, maka jauhkan sifat bakhil dan kikir pada diri kita semuanya. Karena apa? Karena akan menyulitkan dirinya sendiri, tidak punya teman, kemudian ketika meminta tolong tidak ada yang bersedia dan sebagainya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, yang terakhir ya ini, cara menghindari sifat bakhil itu ada 3 anak-anakku yang solih dan solihah. Yaitu yang pertama, membiasakan berbuat baik kepada orang lain. Biasakan kalian berbuat baik kepada siapapun dan tidak melihat atau ketika berbuat baik tidak memikirkan akan balasan orang lain yang diberikan kepada kita. Contoh nih, ketika kita berbuat baik kepada orang, kok dia tidak berterima kasih? Nah, kemudian selanjutnya kita tidak berbuat baik kepada orang tersebut yang tidak mengucapkan terima kasih misalkan. Itu tidak diperbolehkan. Berbuatlah baik kepada siapapun dalam kondisi apapun, entah orang itu membalas ataupun tidak, tetap selalu usahakan untuk berbuat baik. Paham ya? Kemudian membiasakan membantu orang lain. Sebisa mungkin, semampu kita, biasakan untuk selalu membantu orang lain. Kemudian yang terakhir, membiasakan suka memberi semampu kita. Bisanya memberikan permen kepada teman, ya tidak masalah. Memberikan bantuan juga tidak masalah.
Memberikan pensil tidak masalah, memberi penghapus tidak masalah. Semampu kita, tapi kita untuk menghindari sifat bakhil itu, kita disuruh untuk membiasakan suka memberi. Tanamkan pada diri kita sejak kecil sehingga ketika dewasa sudah menjadi kebiasaan menjadi orang yang suka memberi. Paham ya? Ada 3. Suka berbuat baik, suka membantu, dan suka memberi. Paham? Oke. Sekarang kita untuk ke tugas ya. Yang pertama yaitu menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, tulislah kandungan, buatlah rangkuman ya surat Al-Adiyat di buku tulis Al-Quran hadis. Kemudian tugas yang ketiga, perhatikan ini. Tugas yang ketiga, kalian kumpulkan 1 minggu ke depan. Untuk apa tugasnya? Yaitu menuliskan cara-cara menghindari sifat bakhil yang kalian lakukan dalam waktu 1 minggu. Entah itu kepada adik, kepada orang tua, kepada teman, ataupun kepada tetangga di dekat rumah kalian. Paham ya? Tugas yang ketiga bisa dikumpulkan 1 minggu ke depan ya. Karena ini membutuhkan waktu untuk membiasakan, untuk menerapkan kalian cara-cara kalian menghindari sifat bakhil. Paham ya? Mungkin kalian dengan sering membantu ibu tanpa diminta, membantu siapa itu ditulis semuanya, kemudian dicatat tanggalnya, tanggal berapa perbuatan tersebut dilakukan dan minta tanda tangan orang tua ataupun yang bersangkutan. Misalkan kalian membantu adik, ya minta tanda tangan adik ataupun diketahui orang tua kalian. Paham ya? Kalau adiknya tidak bisa tanda tangan, ya minta tolong tanda tangan ibu. Bu, tadi saya sudah membantu adik, adik tidak bisa tanda tangan, minta tolong ibu yang memberikan tanda tangan. Begitu. Paham? Oke. Kemudian kalau sudah, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.